Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Irfan Hafizur Rahman dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Hafatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Nasir Aziz. Pada episode kali ini, khutbah yang akan kita angkat adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 31 Juli 2020 di Masjid Mubarak, Tilford, UK. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak Rahmat, khutbah yang akan kita bahas pada hari ini adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 31 Juli 2020. Di mana beliau sampaikan ini pada saat bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Betul. Nah, ini memang menjadi satu diskusi ya di kalangan baik itu Ahmadi dan juga kalangan non-Ahmadi. Nah, bagaimana status sholat Jumat? Nah, ini yang sangat menarik nih. Bagaimana status sholat Jumat ketika jatuh pada Hari Raya Id bersama dengan Hari Raya Id. Ini sering menjadi perdebatan ini ya. Bagaimana Huzur memandang masalah ini, Pak? Jazakumullah. Memang betul sekali ya bahwa Jumat 31 Juli 2020 itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Betul. Jadi hari raya kedua dalam masa pandemi ya. Iya. Setelah Idul Fitri sebelumnya pun Idul Adha. Nah, di sini tentu seperti tadi Pak Irfan sudah singgung ya bahwa menjadi diskusi yang menghangat kembali ya. Sebetulnya itu sudah sejak lama ya, tetapi karena jarang-jarang terjadinya sehingga menimbulkan orang-orang mulai tertarik kembali untuk mengkaji ketika terjadi dua hari raya, karena Jumat juga hakikatnya adalah hari raya, bahkan hari raya yang lebih besar daripada dua hari raya itu kan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini di sini dalam khutbah ini Huzur menarik sekali ya, beliau menyampaikan, mengupas cukup detail tapi sangat singkat gitu. Meskipun singkat tetapi sangat padat isinya, dan bagi kita menjadi satu gambaran seperti apa yang harus kita lakukan ini. Kita tahu bahwa hari Jumat ini tidak kalah pentingnya ya, urgensinya itu tidak kalah dengan Hari Raya Idul Adha ini sendiri. Nah, ini bagaimana ketika terjadi dua hari raya ini dalam Satu hari. Dalam hari yang sama. Itu hari Jumat khususnya. Di sini Huzur mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, dan juga Abu Dawud yang sangat masyhur sekali, bahwa hal ini pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Tentu saja ketika ada suatu masalah seperti yang sedang kita hadapi ini, yang pertama-tama harus kita lihat adalah seperti apa Rasulullah SAW memberikan petunjuk pada kita. Di sini Huzur Hadrat Hafatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Nasir Aziz menyampaikan hadis ini. Ijtama idani fi yaumikum hadza faman syaa ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'un insyaallah. Nah, jadi telah berkumpul dua hari raya bagi kalian pada hari ini, maka barang siapa yang mencukupkan dengan sholat zuhur, artinya hanya sholat id saja, kemudian sholat Jumatnya tidak dilaksanakan, Diganti dengan sholat zuhur. Ya, diganti dengan sholat zuhur, maka itu cukup baginya. Tetapi kami, kata Rasulullah SAW, wa inna mujammi'un, sedangkan kami akan tetap melaksanakan keduanya. Dan jadi di sini di satu sisi seolah-olah Rasulullah SAW memberikan kelonggaran kepada kita sekalian, bahwa ya yang mau silahkan, yang tidak juga silahkan. Tapi bagi kita, selain daripada petunjuk dari Rasulullah SAW tadi, ada juga penjelasan dari para khalifah. Nah, ini tentunya pendapat secara umum seperti itu. Tetapi apakah hanya sampai di sana? Nah, ini ternyata pernah terjadi juga di masa Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana pada saat itu telah terjadi juga Hari Raya Idul Adha yang jatuh, atau hari raya ya, bukan di sini tidak dijelaskan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Fitri ya. Hari raya yang jatuh pada hari Jumat, sehingga ada dua hari raya, ada dua Id pada saat itu. Nah, ini Huzur di sini sampaikan bahwa
orang-orang mulai ribut biasa kan, Iya. mulai ribut menyampaikan dalilnya. Ini keringanan dari Allah Ta'ala harus diambil dan sebagainya. Tidak perlu melaksanakan sholat Jumat, cukup diganti dengan sholat zuhur. Ya seperti sekarang lah ramai kan macam-macam pendapat. Tetapi kata Huzur, bagaimana? Ini sangat luar biasa sekali respon dari Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu ini. Beliau bersabda bahwa yang harus kita ingat itu adalah hal ini katanya, bahwa begitu baiknya Allah Ta'ala, begitu dermawannya Tuhan kita, kata Huzur, yang mana dia telah memberikan 2 Id sekaligus kepada kita. Iya. Jadi jangan sibuk melihat ini sholat Jumat atau enggak gitu. Jangan sibuk ke sana. Justru lihatlah ihsan Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala yang biasanya mengaruniakan Id itu satu saja, ini 2 Id dikaruniakan dalam satu hari katanya. Beliau di sini memberikan ilustrasi yang cukup menarik bahwa bagi mereka yang akan mendapatkan 2 roti chapati, 2 roti khas India ya, yang terbuat dari bahan gandum campur air di adonan ya, tidak ditambah ragi, jadi itu harus dibuat saat itu, dimakan saat itu, harus segar. Nah jadi Huzur sampaikan, lantas kenapa pula ia harus menolak salah satunya? Ada Allah Ta'ala memberikan 2 roti kepada kita, kenapa kita ambil 1? Ambil 2-duanya lah katanya gitu. Jadi kecuali kata Huzur di sini ada satu keterpaksaan, ada satu uzur yang memang syariat membenarkannya, misalkan karena hari raya orang harus bersilaturahmi dengan keluarganya misalkan, atau khususnya hari raya Idul Adha ada pemotongan kurban, panitia dan sebagainya yang mana tidak memungkinkan untuk ditegakkan sholat Jumat pada saat itu, yaitu lain cerita lah, itu diperbolehkan. Tetapi bagi orang yang memiliki keleluasaan waktu, maka Huzur sampaikan seharusnya dia tetap melaksanakan sholat Idul Adha ini. Nah, jadi bagi mereka yang memang tadi waktunya itu sempit dan sebagainya karena satu dan lain hal tadi, oleh karena itu Rasulullah sangat mengetahui ya kelemahan manusia itu. Rasulullah sangat paham sekali sehingga diberikan bukan kebebasan ya, diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi diganti dengan sholat zuhur tadi. Nah ini sehingga di sini Huzur menyampaikan bahwa oleh karena itulah katanya, jadi mengingat hadis tadi dan juga di masa Hadrat Masih Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu tadi, riwayat yang disampaikan, sehingga beliau memerintahkan kepada Amir Jemaat di UK ya, bahwa siapa yang ingin melaksanakan sholat zuhur, mereka dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan tidak perlu melaksanakan ibadah Jumat. Tetapi di sini yang disampaikan oleh Huzur, digarisbawahi ya oleh Huzur secara khusus, bahwa bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat, tetap melaksanakan sholat Jumat, dia tidak boleh mengkritisi atau apa istilahnya, nyinyir ya, nyinyir kepada orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat pada saat itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang mengambil keringanan ini jangan juga dia menyinyirin orang-orang yang tetap melaksanakan sholat Jumat. Jadi ya saling menghormati lah. Ya. Karena memang ada landasannya juga ya dua-dua itu ya. Dua-duanya ada landasannya. Nah ini cuman mana yang mau mengambil 2 roti tadi, 2 karunia sekaligus, mana yang cuma ambil 1 gitu ya. Iya, itu kembali kepada kita, dan pertimbangannya itu ada ketakwaan. Jadi ini yang kadang-kadang dilupakan ya. Kadang-kadang sebetulnya gitu tidak melaksanakan Jumat itu karena malas misalkan, tapi membuat alasan macam-macam. Padahal dia ada keleluasaan waktu. Nah, ini yang salah. Yang salah ya. Jadi dalam segala hal, khususnya dalam urusan-urusan syariat itu, ibadah syariat itu, yang harus menjadi pertimbangan itu adalah ketakwaan. Ya kita tinggal, yang tahu itu kan kita, bukan orang lain. Orang lain itu hanya bisa memperkirakan. Yang tahu itu hati kita. Tanyalah hati kita. Saya ini kira-kira bisa melaksanakan sholat Jumat tidak? Oh ternyata saya bisa. Kan ada ini, saya bisa beralasan. itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan, jadi betul-betul motivasinya itu adalah Allah Ta'ala yang mengetahui isi hati kita. Ya kita lihatlah, berfatwa. Saya bisa enggak? Wah, gitu ya. saya mau pergi ke satu daerah, tidak memungkinkan untuk saya mengejar Jumatan. Itu lain cerita. Itu tentu saja diperbolehkan. Tapi jangan sampai karena kemalasan kita membuat-buat alasan. Itu yang tidak boleh. Nah, dan satu lagi tadi, jadi tidak boleh juga, baik itu yang melaksanakan ataupun tidak melaksanakan, tidak boleh saling mencela, menyinyir, julid ya istilahnya yang sekarang itu. Tidak boleh begitu. Intinya sih saling menghormati. Saling menghormati, karena ya biarlah namanya ketakwaan, urusan ketakwaan itu kan urusan dia dengan Allah Ta'ala gitu kan.
selama itu bukan menjadi tanggung jawab kita untuk menilai seseorang, ya janganlah gitu. Memang ada juga orang-orang yang memang tugasnya itu salah satunya menilai misalkan, yaitu memang kewajibannya, tetapi kita secara umum kan tidak diberikan kewajiban untuk menilai ketakwaan seseorang. Iya, Urusan dia dengan Tuhan lah itu. Betul. Baik, Pak Rahmat. Nah, kita beralih ke topik selanjutnya yang Huzur sampaikan di dalam khutbah tersebut. Nah, setelah beliau tadi mengutip mengenai masalah sholat Jumat ya. Iya. Nah, beliau melanjutkan topik tentang bagaimana status dari makam Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam khutbah ini beliau menjawab salah satu keberatan yang disampaikan oleh para penentang kepada kita, kepada jemaat, bahwasanya bahwa kita ini telah menghina Nabi Muhammad SAW karena kita tidak mencantumkan, menambah gelar khotaman Nabi dalam nama beliau. Nah, bagaimana tanggapan ini? Bahkan di resolusi Pakistan ini ya, dijadikan sebuah aturan ya. Aturan ya. Bagaimana tanggapan Huzur terkait masalah? Memang betul sekali ya, dalam khutbah ini juga ada respon Huzur ya. Jadi di parlemen Pakistan ini memang aneh-aneh aja ya. Jadi di sana dibuat satu resolusi ya, satu aturan bahwa setiap menyebut nama baginda Rasulullah SAW itu harus selalu diikuti dengan kalimat khotaman nabiyyin. Nah, ini harus, jadi dimanapun, kapanpun, dan mereka menganggap bahwa dengan melakukan hal seperti ini, mereka sudah melakukan satu perbuatan yang sangat baik setelah memuliakan Rasulullah SAW, dan menganggap bahwa dengan melakukan hal ini telah berjasa bagi Islam, menghinakan jemaat dan sebagainya. Nah, ini sehingga Hadrat Khalifatul Masih di sini memberikan secara khusus ya dalam khutbah ini membahas makom khas Rasulullah SAW, yaitu khotamun nabiyyin ini. Karena fitnah ini bukan hanya baru sekarang. Jadi ketika Hadrat Masih Maud SAW memproklamirkan dirinya bahwa Allah Ta'ala telah memilih beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan, sebagaimana nubuatan dari Rasulullah SAW, dan juga memenuhi nubuatan tentang Imam Mahdi, bahkan bukan hanya itu saja, memenuhi nubuatan seluruh agama-agama yang ada di dunia berkenaan dengan juru selamat yang akan datang di akhir zaman, dengan berbagai macam nama yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan kitab-kitab suci mereka ya. Betul. Dalam Weda misalkan dengan Sri Krishna, dalam agama Buddha, juga dalam berbagai macam agama yang lainnya. Nah ini Huzur memproklamirkan ini, sosoknya itu satu sebetulnya, hanya karena masa agamanya yang berbeda-beda, kemudian Nabi yang datang kepada umatnya pun berbeda-beda, tentunya nama itu disesuaikan dengan pemahaman masyarakat atau umatnya yang ada pada saat itu. Nah sejak saat itu termasuk kalangan internal Islam, umat Islam. Jadi ketika beliau memproklamirkan diri bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, sedangkan yang akan datang itu adalah salah seorang umat dari antara umat Rasulullah SAW yang mengikuti beliau dengan sempurna, maka saat itu mulailah reaksi yang negatif itu muncul, terutama dari kalangan para ulama. Mereka menganggap bahwa Hadrat Masih Maud SAW ini telah menghina Rasulullah SAW karena telah mencederai status khotamun nabiyyin. Karena apa? Karena mereka menghususkan atau membatasi pemahaman mereka tentang khotamun nabiyyin ini adalah dengan pengertian penutup para nabi. Itu titik, bukan koma. Nah, ini sebatas itu pemahaman hanya mereka. Sebatas itu, bahwa khotamun nabiyyin artinya penutup para nabi, titik. Tidak menerima penjelasan yang lain atau tidak mau membaca literatur yang lain yang menolak klaim mereka ini. Meskipun sangat lemah kan klaim ini sebetulnya. Nah ini sehingga bahkan hingga hari ini bahwa di Pakistan, di Bangladesh ya, atau di beberapa tempat di Asia Selatan itu, sampai tokoh-tokoh pun di bawah kalimat tahaffuze khatmen nubuat ini gerakan tahaffuze khatmen nubuat itu gerakan penjaga khatmen nubuat, mereka bilangnya begitu, sampai disebarkan dalam pamflet dan yang lain-lain. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang meninggikan derajat Rasulullah SAW ini, padahal tidak seperti itu kata Hadrat Masih Maud SAW. Nah di sini Huzur Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis di sini Datuk Nabi Nasil Aziz menyampaikan kembali kutipan-kutipan dari sabda-sabda Hadrat Masih Maud SAW tentang bagaimana sih khotamun nabiyyin ini sesungguhnya, makam Rasulullah SAW sebagai khotamun nabiyyin itu seperti apa gitu. Apakah seperti yang mereka sampaikan dan mereka jadikan sebagai satu serangan kepada jemaat saat ini, bahkan dari dulu ya, sudah 130 tahun
Mereka menyerang dengan senjata yang sama, Iya. tetapi kita lihatlah bagaimana hasilnya. Nah ini apakah seperti apa gitu? Nah ini mungkin kalau di kita juga di Indonesia ya, ini apa namanya, kita lihat ada beberapa firqah juga ya yang dalam pembukaan pidatonya, ceramah, pidato dan sebagainya itu selalu la nabiyya ba'di. Itu kurang lebih sama ini dengan apa yang terjadi di Pakistan ini. Nah di sini apa namanya, Huzur di sini telah sampaikan bahwa saya akan menjelaskan beberapa sabda dari Hadrat Masih Maud SAW yang mana di dalamnya bukan hanya menjelaskan tentang Khatamun Nabiyin saja, bahkan juga di dalamnya menjelaskan tujuan pengutusan beliau juga, apa namanya, sosok Khatamun Nabiyin itu seperti apa, lalu makam dan martabatnya ini di mana ini, seperti apa dan di mana. Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Dan juga sekaligus membantah tuduhan mereka bahwa pemahaman tentang Khatamun Nabiyin yang ada di dalam jemaat ini telah merendahkan Rasulullah SAW. Nah ini di sini apa namanya, salah satu yang disampaikan oleh apa namanya, oleh Huzur adalah bahwa kenapa mereka ini sampai melakukan, misalkan membuat satu aturan ya, khususnya di Pakistan ini, bahwa wajib apa namanya, mencantumkan Khatamun Nabiyin setelah menyebut nama Rasulullah SAW ini, yaitu kata Huzur semata-mata karena tuna ilmu mereka ini. Mereka ini tidak pengetahuannya sangat dangkal, sehingga itu tadi membatasi pengertian itu hanya sebatas penutup para nabi. Padahal dari literatur Islam itu sangat banyak sekali penjelasannya ini sangat banyak sekali begitu, bahkan itu bertentangan dengan klaim mereka ini. Huzur di sini sampaikan bahwa orang-orang yang tuna ilmu itu tidaklah menyadari bahwa justru para Ahmadiyah yang memahami secara benar maqam atau status Khatamun Nabiyin ini, dan hal ini telah Hadrat Masih Maud SAW ajarkan kepada kita. Nah, jadi orang-orang ini tidak akan mampu untuk mendekati kekuatan dan pengaruh yang terdapat dalam sabda-sabda Hadrat Masih Maud SAW. Artinya mereka ini tidak bisa membantah apa namanya, dalil-dalil yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW berkenaan dengan penjelasan status Khatamun Nabiyin Rasulullah SAW ini. Jadi kemudian Huzur sampaikan di sini bahwa setiap amalan dan langkah Hadrat Masih Maud SAW merupakan satu perwujudan kecintaan yang sejati beliau kepada Hadrat Khotamul Anbiya Muhammad Mustafa SAW, yang mana pemikiran mereka pun tidak akan dapat sampai kepadanya. Bahkan untuk membayangkannya saja mereka tidak akan sampai gitu. Kita tahulah dari kasidah-kasidah beliau kan begitu tingginya apa namanya pujian yang beliau sampaikan kepada sosok Hadrat Rasulullah SAW ini. Dan banyak sekali kata Huzur berkenaan dengan hal ini, yaitu sabda-sabda Hadrat Masih Maud SAW dan juga dari tulisan-tulisan beliau yang dalam khutbah ini selanjutnya akan disampaikan juga oleh beliau. Jadi memang pada intinya mereka itu merasa bangga dengan menganggap dirinya berjasa setelah membuat sebuah aturan harus mencantumkan nama Khatamun Nabiyin di belakang nama Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak memahami apa sih makna Khatamun Nabiyin itu ya. Iya, hakikatnya Khatamun Nabiyin itu seperti apa? Seperti apa ya. Iya, memang betul sekali. Lalu bagaimana sih tentang tujuan dari pengutusan beliau ini ke dunia ini? Apakah memang beliau ini diutus untuk membawa seperti yang mereka tuduhkan, seperti yang membawa syariat baru, agama baru segala macam, atau memang ada tujuan lain beliau turun ke dunia ini, diutus ke dunia ini? Jadi di dalam khutbah ini memang betul bahwa Huzur sebelum menyampaikan kutipan-kutipan sabda tentang penjelasan Khatamun Nabiyin ini yang secara bertahap ya. Di sini beliau sampaikan tentang pertama-tama yang harus diingat, yang harus difahami oleh setiap orang, bukan hanya para Ahmadi tentunya, tetapi semua orang, supaya tidak salah menuduh gitu, supaya tidak salah menyimpulkan, mengambil konklusi ya tentang beliau. Ya ini pertama-tama coba lihat dulu tujuan kedatangan beliau itu apa gitu. Nah, itu siapa yang bisa menjelaskan? Ya Huzur sendiri. Hadrat Aqdas alaihissalam sendiri yang bisa yang tentunya penjelasannya itu paling akurat ya, paling otentik ya. Penjelasan orang lain mungkin tidak seotentik dari penjelasan pribadinya sendiri. Nah itu. Di sini Huzur telah
menyitir penjelasan dari Hadrat Masih Maud Wassalam berkenaan dengan tujuan pengutusan beliau. Ini lebih apa namanya, lebih lengkapnya lagi ada dalam tafsir beliau ya, tafsir Hadrat Masih Maud Wassalam. Hadrat Masih Maud Wassalam bersabda mengenai tujuan pengutusan beliau dan juga masa depan jemaat ya, seperti apa. Beliau berbicara ditujukan kepada para penentang sebagai berikut. Bahwa kedatangan saya ini memiliki dua tujuan, kata Huzur. Bagi umat muslim adalah untuk memastikan supaya mereka ini tegak di atas ketakwaan dan kesucian. Kesucian sejati, serta menjadi muslim yang sejati, yang muslim yang hakiki, sesuai dengan makna muslim seperti yang dikehendaki Allah Ta'ala, dan mereka mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala dengan segenap ketaatannya. Artinya apa? Tujuan yang pertama adalah melakukan perbaikan kepada internal kaum muslimin sendiri. Ini tujuan yang pertama. Karena kita tahu, misalkan di dalam hadis ya Daruqutni ya dijelaskan bahwa kondisi umat Islam, kondisi Islam di akhir zaman itu seperti apa? La yabqa minal Islam illa ismuhu. Yang tersisa dari Islam itu hanya namanya saja. Banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, tapi amal perbuatannya tidak islami. Betul. Jadi bangga KTP-nya tertulis Islam, tetapi perbuatannya, perkataannya jauh daripada nilai-nilai Islam. Hilanglah Islam yang hakiki itu hilang. Yang ada ya hanya namanya saja. Sekarang sudah terjadi, sedang terjadi ya. Kemudian la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Ini adalah masa ketika Masih Maud datangkan. La yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Al-Qur'an hilang kecuali hanya tulisannya saja. Maksudnya apa? Bahwa ajaran Al-Quran itu sudah tidak ditegakkan lagi oleh kaum muslimin. Kaum muslimin heboh ya dalam misalkan memperbagus bacaannya, apa namanya, menghafal itu sesuatu yang positif. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu adalah apa? Mengaplikasikan setiap ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang tidak ada. Bahkan sangat bertentangan. Al-Quran itu sudah menjadi barang yang mahjuro. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Jangan kalian menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang mahjur, yang ditinggalkan. Sekarang ini ditinggalkan gitu. Orang-orang mengatakan kami pencinta Al-Quran. Nah, sekedar bacaannya saja. Sementara ajarannya tidak diaplikasikan dalam kehidupannya. Tidak tercermin dalam akhlaknya. Tidak tercermin dalam akhlaknya. Ini betul sekali. Kemudian masajidum amiratun. Orang-orang berlomba-lomba membuat masjid-masjid yang sangat megah, yang sangat mewah. Wahya khurba minal huda. Tetapi masjid itu kosong dari petunjuk. Yaitu tadi, orang Islam hanya namanya saja. Kemudian Al-Quran yang tersisa hanya tulisan-tulisannya saja. Nah ini, jadi pada saat seperti itulah artinya bahwa kondisi internal umat Islam ini sudah rusak. Sehingga kedatangan Masih Maud yang pertama itu adalah untuk mengislah internal kaum muslimin. Supaya mereka kembali kepada tauhid yang hakiki, kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang dikatakan, iman mereka ini sudah terbang ke bintang suraya, dibawa kembali oleh Huzur, dan dimasukkan kembali ke dalam dada kaum muslimin. Nah, ini satu, tujuan kedatangan beliau adalah untuk mengislah, untuk memperbaiki kondisi internal umat Islam. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah, tujuan kedua dari pengutusan saya adalah terkait orang-orang saudara-saudara Kristiani. Yaitu adalah apa? Untuk mematahkan salib. Supaya gagasan atau pikiran atau akidah, salah satu akidah yang salah mereka tentang Tuhan yang palsu, itu tidak akan nampak lagi di dunia. Dan supaya dunia sepenuhnya melupakan hal itu lalu beribadah hanya kepada Tuhan yang satu, kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kita tahulah bahwa Rasulullah SAW telah menubuatkan kedatangan Isa untuk kedua kali akhir zaman itu adalah salah satunya yaksirus salib. Adalah mematahkan salib. Mematahkan salib bukan berarti ketemu salib dipatahkan, ya apalah artinya itu kan. Orang mematahkan satu bikin 1 juta kan. Mungkin waktunya itu akan habis hanya dipakai. Tetapi maksudnya adalah apa? Akidah yang terkandung di balik salib itu. Itu yang dipatahkan itu. Dan Hadrat Masih Maud Wassalam telah membuktikan bahwa karena terkait sekali akidah ini, terkait antara saudara-saudara Kristiani dan saudara-saudara kaum muslimin ini dalam hal keyakinan tentang Nabi Isa ini saling terkait. Dua-duanya sama-sama menunggu kedatangan Hadrat Isa atau saudara-saudara Kristen kebangkitan Yesus Kristus yang kedua di akhir zaman. Sama-sama menunggu. Dan Hadrat Masih Maud Wassalam dengan sangat jelas membuktikan dari dua sumber otentik yang mereka anggap paling otentik, yaitu dari Al-Quran bagi umat muslim dan juga dari Bible atau dari Injil khususnya bagi saudara-saudara yang Nasrani tadi. Bahwa kedua kitab suci ini membuktikan bahwa Hadrat Isa alaihissalam sudah wafat sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kemudian Bible membuktikan bahwa
Hadrat Isa ini atau Yesus Kristus ini menyempurnakan tugasnya untuk mengumpulkan kembali gembalanya yang hilang ini. Dan itu sehingga dalam Injil membuktikan bahwa ketika Yesus Kristus ini diturunkan dari salib itu masih dalam kondisi hidup. Hanya pingsan saja dalam kondisi hidup dan diobati sampai sembuh, kemudian melanjutkan tugasnya untuk mencari domba-domba Israel yang hilang ini sampai ke Kashmir. Nah, kita mengklaim bahwa beliau itu sudah wafat, kita bisa membuktikan kuburannya ada. Kita bisa membuktikan kuburannya ada melalui penelitian para ahli bahwa memang itu kuburan Nabi Isa. Nah, ketika ada orang yang mengklaim bahwa masih hidup, bilang kita tunjukkan mana gitu. Kita bisa menunjukkan bahwa beliau itu sudah wafat, kita bisa tunjukkan kuburannya ada. Tapi orang-orang yang mengklaim bahwa beliau itu masih hidup di langit, apakah bisa menunjukkan ada di mana? Nah, ini tidak bisa memberikan bukti apa-apa. Tidak bisa memberikan bukti apa-apa selain klaim semata ya. Bahkan dalil-dalil nas yang mereka kemukakan pun itu semuanya lemah gitu, bahwa tidak ada satupun dari dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup di langit. Tidak ada satupun ayatnya. Nah, ini bahkan mungkin dalam tafsir Al-Jalalain ya, sedikit ini. Di dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir yang paling standar lah ya yang biasa kita pelajari. Imam Jalaluddin Asyuti di sana menuliskan dua pendapat tentang proses penyaliban Nabi Isa ini. Menurut satu pendapat, beliau sampaikan di situ bahwa yang disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh malaikat ke langit. Satu. Tetapi kata Imam Jalaluddin Asyuti, wa fi qaulin akhar, dan menurut pendapat yang lain, bahwa yang disalib itu benar-benar Nabi Isa, dan beliau di dalam tafsir ini tidak menyebutkan mana pendapat yang benar di antara keduanya. Artinya beliau tidak memberikan kesimpulan, tidak memberikan keputusan. Nah ini, jadi bahwa para ulama pun keyakinannya seperti itu gitu. Oke, Pak Rahmat, baik, jazakallah atas penjelasannya. Memang kalau kita membahas tentang khutbah itu memang tidak cukup waktunya, sangat luar biasa karena hazanah yang beliau sampaikan dalam setiap khutbahnya itu sangat luar biasa dan sangat memang tidak cukup untuk kita bahas hanya sekali dua kali pertemuan ya. Betul. Baik, Pak Rahmat, jazakallah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan khutbah ini di episode yang akan datang. Insyaallah. Baiklah pemirsa MTA dan Anda berada, demikianlah pembahasan yang telah kami berikan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan, apa yang kami tadi bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita dapat mengamalkan segala macam petunjuk dan juga nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Fatimah Masih kepada kita semua. Akhir kata, saya dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.